Sholat sunnah 2 rakaat di masjid
ketika pulang dari safar, pulang dari bepergian. Baik, sebelum kita lanjutkan materi kita dari apa yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu ya, maka saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya safar itu ada 5. Kata para alim ulama, bepergian itu dibagi menjadi 5. Safar itu ada 5 macam. Yang pertama ada yang namanya safar wajib, safar yang hukumnya wajib. Yang kedua ada safar yang hukumnya yaitu sunnah, safar yang hukumnya sunnah. Yang ketiga ada safar itu yang hukumnya mubah, safar mubah. Yang keempat ada safar itu yang hukumnya makruh, safar makruh. Dan yang kelima adalah ada bepergian, perjalanan itu safar yang hukumnya haram, safar yang haram. Baik, kita jelaskan sedikit dari pembagian safar tersebut. Yang pertama ada safar itu yang wajib, safar yang hukumnya wajib. Contohnya yaitu melakukan perjalanan safar, terutama ibadah haji yang pertama kali. Haji yang pertama kali hukumnya wajib. Atau mungkin ibadah umrah yang pertama kali dia lakukan, maka dia termasuk kategori safar yang wajib. Dia belum pernah umrah, dia baru pertama kali itu menunaikan umrah, berarti safarnya safar wajib kata para alim ulama. Lalu kemudian yang kedua ada safar itu yang namanya safar sunnah, safar yang hukumnya sunnah. Contohnya yaitu menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya dan seterusnya. Termasuk menunaikan ibadah umrah, umrah kedua, umrah ketiga, umrah keempat dan seterusnya. Yang saya maksud dengan umrah kedua, umrah ketiga, umrah keempat dan seterusnya ini bukan berarti orang yang melakukan yaitu beberapa kali niat ketika umrah ya, bukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dia menunaikan ibadah umrah, padahal ini umrah yang pertama ini ya, umrah yang pertama ini. Ketika dia sudah menjalankan tawaf, sa'i dan tahallul, ternyata tahallulnya yaitu hanya sedikit yang ia potong dari rambutnya. Kenapa? Karena dia mau niat umrah lagi, mengumrahkan orang tuanya. Nanti tawaf lagi, sa'i lagi, tahallul lagi, tapi tidak digondol, dipotong sedikit rambutnya. Kenapa? Mau umrah lagi, ya, mengumrahkan mertuanya, ngambil mikot-mikotnya di tempat lain lagi. Nanti ternyata setelah tawaf sa'i dan dipotong sedikit rambutnya, kenapa? Karena dia mau umrah lagi dan seterusnya. Maka bukan ini yang saya maksud. Kalau yang seperti ini jelas tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, memangnya tidak boleh mengumrahkan orang tua? Boleh, boleh. Memang nggak boleh mengumrahkan mertua? Boleh. Bahkan ada tuntunannya. Lah terus yang tidak diajarkan itu yang bagaimana sekali perjalanan mengambil beberapa mikot. Lah itu yang nggak ada tuntunannya. Lah terus yang benar ya berangkat aja. Anda mau umrah niat siapa? Ya untuk saya dulu, sebelum saya belum umrah. Silakan. Dan terus pulang dulu ke tanah air. Pulang. Setelah itu kalau dapat rezeki, dia punya rezeki, berangkat lagi umrah untuk orang tuanya. Pulang lagi ke tanah air. Jadi sekali berangkat, satu kali niat. Itu yang ditekankan, itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami sampai sini ya? Maka umrah yang kedua yang tadi materinya kami sampaikan, umrah yang ketiga, umrah yang keempat, maka itulah yang namanya safar sunnah, termasuk haji yang kedua, haji yang ketiga dan seterusnya, safar sunnah.
Yang ketiga, ada safar itu yang mubah. Safar yang hukumnya mubah alias boleh. Misalnya safar di dalam rangka untuk pengobatan, ya, karena mungkin pengobatan di negeri di mana dia tinggal, yaitu mungkin kurang ilmunya kurang dan seterusnya, atau mungkin tidak ada dokter di negeri di mana dia tinggal itu yang bisa mengobati penyakitnya, kecuali dia harus melakukan safar keluar kota atau keluar negeri. Nah, ini safar yang boleh, termasuk dalam rangka berdagang, pulangannya di luar kota, dagangnya pulangan, maka ini yang boleh, safar boleh, bukan wajib, bukan sunnah, hukumnya mubah, boleh. Dan yang keempat, ada safar itu yang hukumnya makruh, safar yang makruh. Contohnya safar yang makruh ini kata para alim ulama adalah yaitu safarnya orang yang bepergian tanpa ada yang menemaninya. Nah, ini makruh. Nah, terutama dalam hal ini ditekankan bagi wanita, ya. Wanita yang bepergian jauh tanpa disertai dengan mahram, entah keluar kota, entah bahkan sampai ke luar negeri, menunaikan umroh tanpa mahram, menunaikan ibadah haji tanpa disertai mahram, maka hukumnya makruh. Apa itu makruh? Sesuatu yang dibenci oleh Allah. Makruh itu berasal dari kata karoha makruhun, sesuatu yang dibenci. Allah gak suka, ya, Allah tidak suka. Baik, jadi ini adalah safar yang makruh. Adapun yang kelima, safar haram, safar yang hukumnya haram. Contohnya adalah melakukan perjalanan jauh atau safar untuk tujuan-tujuan maksiat. Contohnya adalah naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, bepergian jauh untuk merampok, ya. Misalnya, terus kemudian wanita yang contohnya lagi di sini kata para alim ulama yang masuk kategori ini juga dimasukkan wanita yang bepergian tanpa disertai mahram, bahkan sampai pada tingkat yaitu haram, makruh masuk ke haram, dimasukkan juga contoh-contohnya, termasuk melakukan perjalanan safar untuk berzina, naudzubillah min dzalik, atau tujuan-tujuan untuk maksiat, maka ini semua adalah safar yang haram. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita akan memasuki materi kita lanjutkan adab safar sesuai sunnah. Dan pada waktu itu sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu dari 24 adab safar, 24 adab safar sesuai sunnah, saya sudah menyampaikan 10 poin, 10 adab safar sesuai sunnah. Apa saja itu? Kita review saja ya. Saya akan sampaikan ringkasnya saja dari materi yang kami sampaikan bulan yang lalu. Yang pertama, melakukan sholat sunnah istikharah terlebih dahulu. Jadi sholat sunnah istikharah itu tidak identik dengan yaitu perkara-perkara yang terkait dengan jodoh, bukan. Tetapi ketika akan melakukan perjalanan jauh itu juga disunahkan melakukan sholat sunnah istikharah, memohon petunjuk kepada Allah mengenai waktu safarnya kapan, kendaraan yang mau kita pakai itu nanti apa, teman yang akan mengikuti kita dalam perjalanan kita itu siapa, arahnya itu nanti bagaimana, ya, semuanya, ya, semuanya minta petunjuk yang terbaik kepada Allah. Karena Nabi mengajarkan sholat istikharah itu dalam semua perkara. Nah, terutama perkara-perkara yang hukumnya itu adalah wajib atau hukumnya itu sunnah, bukan yang hukumnya mubah, bukan. Tetapi perkara-perkara penting, termasuk dalam hal ini menentukan ketika kita safar. Baik, ini yang pertama. Tidak perlu kami bacakan dalilnya karena ini sifatnya hanya mengulang saja, mengingatkan kembali. Yang kedua adalah menyelesaikan berbagai macam persengketaan
seperti menunaikan utang, menunjuk siapa yang menjadi wakil kita tatkala ada utang yang belum dilunasi, mengembalikan barang-barang titipan orang yang masih ada di kita harus kita kembalikan, mencatat wasiat kalau nanti di perjalanan saya meninggal maka dia menulis wasiat sebelum bepergian. Itu sunnah itu. Menulis wasiat, mau umrah mau haji, tulis wasiat. Apabila nanti aku meninggal dunia, maka harta ini, maka ini, wasiat, tulis wasiat. Terus kemudian memberikan nafkah yang wajib bagi anggota keluarga kita yang kita tinggalkan, dan lain-lain. Jadi itu disunahkan. Yang ketiga, mengucapkan doa kepada orang yang akan kita tinggalkan. Doanya berbunyi Astaghfirullahalladzi la tadhi'u wada'i'u, yang artinya aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak akan rusak, tidak akan hilang titipannya. Nah ini kita ucapkan kepada keluarga yang kita tinggalkan. Kalau yang kita tinggalkan itu istri dan anak-anak, ya kita sampaikan kepada mereka. Kalau yang kita tinggalkan pembantu di rumah, ya kita sampaikan ucapan doa ini kepada mereka. Ya. Yang keempat, berpesan takwa kepada Allah. Ya, berpesan agar bertakwa kepada Allah, kepada orang yang akan kita tinggalkan. Sebagaimana Allah berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum engkau Muhammad, dan juga kepada engkau Muhammad, agar bertakwa kepada Allah. Itu surat An-Nisa ayat 131. Jadi kalau Nabi saja disuruh bertakwa, apalagi kita, saya dan panjenengan yang bukan Nabi, bukan Rasul. Makanya kita wasiatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ucapan seperti apa Ustaz kepada keluarga kita? Ya kita sampaikan kalau mau bepergian keluar kota, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Di rumah bertakwa, di masjid bertakwa, dimanapun bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah seperti itu ya. Baik, lalu kemudian yang berikutnya, yang kelima, mencari teman perjalanan yang baik. Ya, jangan salah pilih. Ya, teman yang kita jadikan yaitu sebagai teman perjalanan kita, carilah teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, yaitu la tusahib illa mu'min wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kata Nabi, janganlah kalian berteman kecuali dengan orang beriman, dan janganlah makanan kalian itu dimakan kecuali yang memakannya orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa Ustaz? Dalam undangan walimah, kita kan undang orang, maka sampai undangan walimah saja diatur oleh Nabi. Yang kita undang itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh. Kita dulu kan dari kalangan para asatidz, para ustaz, orang-orang soleh, kita undang mereka. Makanan kita, kata Nabi, wala yakul ta'amaka, makanan itu jangan sampai dimakan illa taqi, kecuali yang memakannya orang-orang bertakwa. Berarti ini menunjukkan kepada kita pentingnya mencari teman perjalanan yang soleh, yang bisa mengingatkan kita. Sudah sholat kamu? Di jamaah apa di kosong tadi? Jamaah kosong sudah. Ingatkan. Ini tadi masuk sore, sudah zikir pagi petang kamu? Ya, ayo doa. Safar itu, orang safar itu, musafir itu, doanya mustajab. Ada yang ingatkan. Makanya cari teman-teman yang soleh. Ya, baik. Jadi ini hati-hati. Penting sekali ya, gara-gara salah cari teman, maka dampaknya buruk nanti di hari kiamat kelak. Kita lanjutkan nomor 6, mengangkat amirul
Amir safar, ketua rombongan, tour leader. Ya, kalau misalnya umroh itu mutawif, nah ya, mutawif atau tour leader lah, gitu ya. Baik, bagi yang mesti jasa traveling itu biasanya disingkat apa ya? TL, tour leader, gitu ya, TL. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mengangkat amir safar. Yang ketujuh, mengajak istri dengan undian. Ini kalau istrinya lebih dari satu. Kalau istrinya satu, ngapain diundi? Ya, Rasul SAW kalau mau bepergian istrinya diundi, yaitu Nabi dengan mengundinya caranya menghitung kancing bajunya. Nanti jatuhnya di mana? Misalnya dari atas misalnya, karena Khadijah sudah wafat ya, Aisyah, Hafsah, Salamah, jatuhnya nanti di mana? Nah itu yang diajak ya oleh Nabi SAW. Ini kalau bagi mereka yang memiliki pasangan atau istri lebih dari satu. Kita lanjutkan yang ke-8, berangkat pada hari Kamis. Karena Nabi jarang sekali melakukan perjalanan jauh, kecuali selalu yang dipilih hari Kamis. Jadi Nabi kalau safar perjalanan jauh mesti yang dipilih Kamis, ya. Baik, dan ini sudah kami sampaikan hadisnya waktu itu. Yang nomor 9, berangkat pada malam hari. Loh, berarti kalau berangkatnya hari Kamis, barusan disebutkan malam hari. Apakah maksudnya malam Jumat? Bukan, Rabu malam Kamis. Karena hari Rabu ba'da maghrib itu sudah masuk Kamis menurut kalender Hijriah. Tapi kalau menurut kalender Masehi, pergantian hari itu adalah pukul 00. Adapun kalau kalender Hijriah, maghrib itu sudah ganti hari, matahari terbenam. Berarti ya Rabu malam Kamis berangkatnya. Lah kalau saya itu safarnya itu saat weekend, Ustaz, Sabtu dan Ahad gimana? Gak apa-apa. Cuman kalau kita mau cocoki loh ya, apa itu istilahnya? Lebih nyunah, gitu ya. Nyunah merekah, kan gitu ya. Lebih nyunah, mengikuti sunnah gitu loh. Ya hari Rabu malam Kamis itu. Bukan berarti kalau selain Rabu malam Kamis, selain hari Kamis itu nggak boleh, boleh, ya. Baik, kita lanjut. Kenapa kok malam hari? Ayo, ada yang tahu waktu itu? Karena bumi itu dikerutkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu pada malam hari. Kata Nabi, alaikum bidulja fa innal arda tutwa bil laili. Hendaklah kalian bepergian pada malam hari, karena bumi itu dilipat, dikerutkan, dimampatkan pada malam hari, sehingga jarak perjalanan terasa dekat. Beda kalau siang. Ya, siang itu sudah panas, ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Bukhari, orang melakukan safar itu bagian dari adab. Safar itu bagian dari siksa. Loh, kok bisa safar itu bagian dari adab? Gimana? Anda lihat orang bepergian, duduk lama itu udah enak, kaki gantung terus. Apalagi umrah, pesawat 9-10 jam, duduk terus gak enak. Tidur dalam keadaan duduk gak nyaman, makan gak enak, mau ke toiletnya campur untuk dipakai banyak orang, tidak terhindar najis, serba gak nyaman sudah. Makanya betul, safar itu bagian dari siksa. Makanya kalau safar itu bagian dari siksa, cari yang nyaman aja dah. Apa itu? Satu, ya kendaraan yang kita pilih cari yang nyaman. Yang kedua, yaitu bepergiannya di malam hari, sehingga jarak perjalanan terasa singkat. Ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan, dan ini saya buktikan Bapak Ibu, saya buktikan tadi malam ini ya, tadi malam saya ada kajian itu di desa Kalimalang, yaitu Dusun Kalimalang, Desa Gelagak, Kabupaten Lamongan, gitu ya. Jadi luar biasa jauhnya, berangkat itu sudah sore, luar biasa macetnya itu ya, mulai Manyar ini. Baik, ternyata betul saya rasakan pulangnya, perjalanan tok itu berangkat itu lebih dari 2 jam. Pulangnya, Masya Allah lancar. Karena apa? Karena ya satu sepi, ya jelas ya, sudah mulai berkurang. Pulangnya ya kurang lebih jam 9 sampai rumah
rumah setengah 11, nggak sampai ya, jam 10 lebih dikit. Nah, 1 jam lebih dikit. Nah itu saya di tengah perjalanan itu teringat, benar kalau begitu kata Rasulullah SAW. Benar, memang perjalanan malam hari itu nyaman. Ya, ngantuknya itu Ustaz. Nah ya sudah, kalau bahas masalah itu ya harus istirahat. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi lakukan di malam hari, lebih mengikuti sunnah. 10, melakukan sholat 2 rakaat ketika hendak pergi. Nah ya ini, jadi sholat 2 rakaat kalau mau bepergian jauh, bukan bepergian dekat-dekat tidak, tetapi kalau bepergian jauh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalta manzilaka fasholli rak'ataini tamna'anika madkhala su'." Apabila kalian masuk rumah pulang dari bepergian, kerjakan sholat 2 rakaat, karena sholat yang kalian kerjakan itu dapat mencegahmu dari tempat masuk yang jahat. Fa'idha kharajta min manzilika fasholli rak'ataini tamna'anika makhrajas su'. Dan apabila kalian keluar rumah, kerjakan sholat 2 rakaat, karena sholat 2 rakaat tersebut dapat mencegahmu dari tempat keluar yang jahat. Semua yaitu hal-hal yang buruk yang terjadi di luar, Allah akan hindarkan ya untuk kita. Maka kerjakan sholat 2 rakaat sebelumnya. Ini kalau perjalanan jauh, safar ya. Sekarang yang nomor 11. Nah ini lanjutannya pagi hari ini. Berdoa ketika keluar dari rumah sambil mengangkat wajah ke langit. Saya yakin panjenengan nggak pernah melakukan itu. Jadi kalau mau safar, mau bepergian jauh, itu keluar rumah dulu, ya, terus kepalanya diangkat ke atas sambil memandang ke langit, ditengadahkan ke atas sambil baca doa, lihat ke langit sambil baca doa. Saya yakin kita jarang melakukan sunnah yang ini. Ya pergi aja Ustaz, sudah ya. Nah ini makanya kita harus menunggu suburkan sunnah Nabi yang sudah mulai jarang dilakukan. Jadi saya ulang ya, berdoa ketika keluar dari rumah sambil mengangkat wajah ke langit. Apa itu doanya? Sebelum saya bacakan doanya, ayo dibuka Abu Dawud jilid 3. Abu Dawud, setelah itu jangan ditutup ya, karena nomornya nanti berdekatan. Nomornya 5094, 5094. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kharajat nabiyyu min baiti qattu illa rafa'a tarfuhu ila as-sama'i faqala." Silakan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, radhiyallahu anha, ia berkata, tidaklah Rasulullah SAW pernah keluar dari rumahnya kecuali beliau mengangkat wajah ke langit seraya membaca. Jadi Nabi kalau keluar rumah mengangkat wajahnya ke langit seraya membaca doa. Begini doanya Bapak Ibu. Ya, tolong dihafalkan ini doanya ya. Memang doanya ini agak panjang ya, tapi isinya masya Allah luar biasa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au adlama au adalla. Maaf saya ulang. Allahumma inni a'udzubika an adilla au adalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Kok doang bisa? Ya. Ini banyak di buku-buku doa ada kok, banyak ya, banyak di buku-buku doa ya. Saya saja belum hafal ini ya. Saya saja belum hafal Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Ustaz, yang simpel itu Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya, itu ada itu ya. Tetapi ini sunnah Nabi sambil mengangkat wajah ke langit. Ustaz kalau tidak apa bisa tidak nanti itu bawa fotokopiannya atau bawa bukunya? Boleh, nggak apa-apa, karpet itu boleh kok. Ya, tapi dalam hal ini bukan dalam hal sekolah ya. Baik, silakan dibaca doanya, silakan artinya Bapak Ibu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari ketersesatan atau disesatkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku tersesat atau disesatkan, tersesat atau disesatkan orang.
nggak bepergian, disesatkan sama Google Map. Belok kanan, padahal gak butuh itu belok kanan. Gara-gara nggak baca doa. Belok kiri, bunyinya gitu kan map gitu ya. Belok ke kiri, 50 meter belok kiri, nggak taunya salah ya. Maka dari itu, maka baca doa ini. Tersesat atau disesatkan orang, ya, termasuk maaf. Terus lanjut yang kedua dulu, terus tergelincir atau digelincirkan. Tergelincir atau digelincirkan. Terus menzalimi atau dizalimi. Mendolimi orang atau didolimi orang. Tanya sama orang, padahal sudah sopan santun. Kita turun dari mobil, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya lupa berarti tanglet mau tanya. Ini jalannya, ini lewat mana Pak arahnya ini? Tapi kok tasik tebe, lurus mau tasik tebe. Padahal dekat, bukan arah sana, arahnya ke sana. Kita didolimi oleh orang. Padahal sudah sopan santun kita. Unggah-ungguh sudah kita lakukan. Makanya baca doa supaya kita tidak didolimi atau bahkan kita mendolimi orang. Terus lanjut. Dan membodohi atau dibodohi. Ya, dan aku berlindung kepadamu dari membodohi orang atau aku dibodoh-bodoh oleh orang. Seperti itu. Jadi ini doa Nabi ajarkan sambil mengangkat wajah ke langit. Ya, kita lanjutkan sekarang. Ustaz, kalau misalnya saya ganti tadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Apakah cukup? Bahkan ada manfaatnya, ada keutamaannya baca doa itu. Kata Nabi, barang siapa yang keluar rumah lalu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Coba Pak Wahyu 5095. Mudah-mudahan di sini 5095. Ya, betul ya? Ya, betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu katanya Nabi begini. Orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka akan ada penyeru dari langit yang berkata, faqad hudita wa kufita wa wuqita. Apa kata penyeru dari langit? Kamu telah diberi petunjuk oleh Allah, rizkimu telah dicukupi oleh Allah, dan kau terhindar dari gangguan syaitan. Lalu syaitan itu berkata kepada teman-temannya, bagaimana kita bisa goda orang ini? Lalu dia sudah dikasih hidayah petunjuk, rizkinya sudah dicukupi Allah, dan dia sudah dilindungi oleh Allah dari gangguan kita. Itu manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim. Terus pakai yang ini aja Ustaz, daripada yang panjang-panjang tadi Ustaz. Loh, ini kan belajar menghidupkan sunnah Nabi gitu. Betul Pak? Ya, coba dibaca itu. Abu Dawud 5095 itu dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Dari Anas bin Malik. Ya, betul, dari Anas radhiyallahu anhu. Terus Nabi SAW bersabda. Isinya, apabila seseorang keluar dari rumah lalu membaca dengan nama Allah, Bismillah, aku berserah diri kepada Allah, tawakkaltu 'ala Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka dia berkata, katakan padanya saat itu, kamu telah diberi petunjuk. Akan ada yang berkata kepada orang itu, kita nggak dengar, karena ini penyeru dari langit. Kamu telah diberi petunjuk. Satu. Terus yang kedua, dicukupi rizkimu. Terus yang ketiga, dan dipelihara dari gangguan syaitan. Apa kata syaitan? Karena itu setan-setan menjauh darinya. Kemudian setan yang lain berkata padanya, apa kata syaitan kepada teman-temannya? Bagaimana keadaanmu dengan laki-laki yang telah diberi petunjuk? Bagaimana keadaan kita dengan laki-laki ini, yaitu yang sudah membaca doa tadi itu? Dia sudah dikasih petunjuk. Terus dicukupi dan dipelihara. Dicukupi rizkinya dan dipelihara dari gangguan kita. Maka orang itu nggak akan diganggu syaitan. Ustaz, ternyata masih diganggu juga Ustaz. Pak, Bu, maaf, setan itu ada dua. Ada setan dari kalangan jin dan ada setan dari kalangan manusia. Itu ada di dalam Al-Quran. Suratnya kalau tidak salah surat Al-An'am, surat nomor 6, ayatnya ayat 112, di mana Allah menjelaskan setan itu ada dua. Ada setan dari kalangan
jin, ada setan dari jenis manusia. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni. Oh, ayo dibaca Pak Wahyu. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Ada setan-setan manusia, ada setan-setan dari kalangan jin. Jadi Bapak Ibu sekalian, makhluk gaib ini selain malaikat ya, selain malaikat itu kan ada 3. Yang kadang-kadang kita itu rancu. Yang pertama jin, yang kedua iblis, yang ketiga setan. Kan gitu ya. Ada jin, ada iblis, ada setan. Ini siapa ini? Bedanya apa ini? Nah, sedikit aja supaya kita paham. Bapak Ibu sekalian, jin ini diciptakan oleh Allah sebelum Adam, diciptakan dari api. Itu ada di surat di dalam surat yang ke-15, yaitu surat Al-Hijr ya. Itu nanti bisa kita lihat itu di sana. Jin ini diciptakan dari api. Baik. Dan jin ini Bapak Ibu sekalian ada 2. Itu ada di surat Al-Jin. Ayat yang ke-14. Jin itu ada 2. Ada jin muslim, ada jin kafir. Seperti kita manusia. Ada manusia yang muslim, ada yang non muslim, ada yang kafir. Jin juga begitu. Ada jin muslim, ada jin kafir. Ya. Nah, terus kemudian yang jin muslim, itu dibagi 2 lagi. Ada jin muslim yang taat, ada jin muslim yang tidak taat. Sama seperti manusia. Ada manusia muslim yang rajin sholat, ada yang gak rajin sholat, kan tidak ada yang gak taat. Ada yang Islamnya benar-benar, ada yang Islam KTP. Jin juga begitu. Ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Gimana itu? Surat Al-Jin ayat 11. Kalau tadi yang muslim kafir ayat 14, yang soleh sama yang gak soleh itu ayat 11. Baik. Jin muslim sudah kita bereskan sudah. Sekarang ada jin kafir, dan jin kafir ini iblis. Jin kafir yang dilaknat oleh Allah, mulai dari yaitu dia tidak mau menyembah, sujud kepada Adam. Maksudnya sujud penghormatan ya, bukan sujud dalam pengagungan penyembahan, bukan. Bapak ini sujud dalam ibadah, bukan penghormatan. Ketika itulah iblis diusir oleh Allah. Nah ini iblis jin kafir, yaitu iblis ini. Loh, berarti iblis itu bagian dari jin dia. Di mana dalilnya? Surat Al-Kahfi ayat 50 yang kita baca kalau malam Jumat itu, nanti bisa dicek sendiri. Iblis itu bagian dari jin, tapi jin yang kafir. Nah, sudah. Jin, iblis selesai. Tinggal setan sekarang. Setan beda lagi. Setan itu kompleks. Setan ini bisa berwujud, yaitu makhluk gaib dari jenis jin. Dan jin yang mana Ustaz setan ini? Jin yang masuk kategori yang kafir, anak buahnya iblis. Nah ini jin setan-setan yang dari kalangan gaib, dari kalangan jin, yaitu jin yang kafir tadi. Dan anak keturunan daripada iblis. Karena iblis itu beranak pinak, iblis itu punya keturunan. Itu disebutkan dalam surat Al-Kahfi juga ayat yang 50 tadi. Iblis itu punya keturunan. Lah keturunannya ini setan. Makanya anak-anaknya iblis itu banyak. Di antaranya itu ada anaknya iblis itu disebutkan dalam kitab, yaitu Talbis Iblis, kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bukan Ibnul Jauzi rahimahullah. Nama kitabnya Talbis Iblis. Itu anaknya, keturunannya di antaranya ada yang namanya Zaknabur. Apa itu Zaknabur? Siapa tugasnya Zaknabur? Apa tugasnya Zaknabur? Penguasa pasar, penguasa mall. Jadi kalau ada orang kerasan di pasar daripada di masjid, berarti dia kena Zaknabur. Penguasa pasar namanya Zaknabur. Kalau punya anak jangan dikasih nama ini Zaknabur. Ya, ini anak-anaknya iblis, itu ada keturunannya iblis. Ada lagi yang namanya itu adalah Dasib, bukan Gasib ya, Dasib. Dal alif sin mim, Dasib. Ya. Apa itu Dasib? Dasib ini adalah yaitu anak keturunan iblis yang masuk dalam rumah tangga. Jadi contohnya kayak apa Ustaz? Gimana caranya suami itu sudah mulai rasa tidak suka dengan istrinya. Ya padahal istri ini sudah berusaha semaksimal mungkin dan
bau harum tubuhnya, sudah berusaha melayani suaminya optimal, tapi tetap salah tok isinya di hadapan suaminya. Mesti cari-cari salah, kesalahan istrinya. Nah itu tugasnya dasi. Ya apa caranya suaminya itu bisa mengucapkan tak cerai kamu. Nah itu tugasnya dasi. Supaya rumah tangga itu ribut terus jadi dasi. Hati-hati ya, hati-hati. Rumah tangga ini harus dibentengi. Cara membentenginya adalah sering-sering baca surat Al-Baqarah. Karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, tidak mungkin setan ada dalam rumah itu. Sering-sering. Ya, meskipun tidak hafal langsung sekaligus karena ayatnya banyak, dicicil aja. Ya, dicicil. Yaitu satu hari 50 ayat atau 20 ayat, besok lanjut lagi 20 ayat, besok terus begitu. Tapi tetap dibacakan Al-Baqarah. Baik. Terus kemudian masih banyak lagi ya keturunannya, yaitu iblis ini. Saya punya judul materi, kalau nggak salah di YouTube ada mungkin ya. Saya punya judul materi itu adalah Kurikulum Vitae of Iblis. Ya. Kurikulum Vitae of Iblis. Jadi tempat tinggalnya iblis itu di mana, makanan kesukaannya itu apa, termasuk tulang. Tulang itu makanan kesukaan iblis, jin. Ya, termasuk juga tempat tinggalnya itu di mana, ya kamar mandi, toilet, lubang. Makanya kita jangan sampai membuang air panas itu di lubang-lubang itu, ya terutama ini rak-rak, yaitu tempat cuci piring kita, yaitu kecuali sebelum membaca Bismillah. Bismillah. Ya. Karena bisa jadi menyakiti mereka dan mereka akan mengganggu kita nanti, ya. Karena memang itu tempat-tempatnya mereka yang kotor-kotor, ya. Terus kemudian banyak lagi, ya. Terus teman-temannya iblis itu siapa? Juru bicaranya iblis itu dukun. Dukun itu paranormal, itu juru bicaranya iblis. Ya, itu ada dalilnya. Ya. Baik, insya Allah lain kesempatan aja materi itu Kurikulum Vitae of Iblis. Insya Allah ya, materinya horor itu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, setan, kembali ke setan. Setan ini lebih kompleks. Ada yang dari kalangan jin, ada yang dari kalangan manusia. Jadi ada setan manusia, ada. Setiap mereka yang memerintahkan untuk berbuat munkar itu namanya syaitan. Ya, setiap manusia yang mengajak kepada kemungkaran itu namanya syaitan. Gitu ya. Makanya syaitan ini lebih kompleks. Bukan hanya manusia itu bisa berwujud yaitu berwatak setan, bukan. Binatang berbentuk itu bisa, setan itu berwujud hewan, bisa. Contoh, Nabi menyuruh kita untuk membunuh setiap anjing yang berwarna hitam legam. Tidak ada warna lain kecuali di tubuh anjing itu cuma hitam. Mulai ujung mulutnya sampai ekornya semuanya hitam. Kata Nabi, andai kata anjing itu bukan ciptaannya Allah, tentu aku suruh kalian untuk membunuh semua anjing. Tapi karena anjing itu ciptaan Allah, bunuhlah anjing, setiap anjing yang berwarna hitam saja. Karena anjing hitam itu jelmaan syaitan. Loh, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bahkan Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan yang bisa memutus sholat, yang bisa memutus sholatnya orang, yang bisa memutus sholatnya orang, batal sholat Anda kalau dilewati 3. Yang pertama wanita. Loh, wanita Ustaz lah, kalau wanita itu anak kecil, anak saya Ustaz yang belum balik. Oh, kalau saya sholat itu dia itu muter di depan saya, berarti sholat saya tidak sah, batal. Katanya Nabi, hadis Abu Dawud, wanita yang sudah balik. Jadi kalau anak kita belum balik, belum haid, dia mengikuti mamanya terus di depan, di belakang, riwari, apa-apa, nggak putus sholat ya, nggak putus sholat. Ini wanita yang sudah dewasa, sudah haid. Kalau umur 10 tahun sudah haid, ya itu pembatal itu. Jadi kalau Anda bapak-bapak sholat terus kemudian dilewati putrinya yang sudah haid, batal. Ulangi lagi sholatnya. Ini satu ya, wanita, pemutus sholat. Yang kedua, keledai. Yang ketiga, anjing hitam. Nah, Ustaz, berarti kalau saya sholat misalnya di tanah lapang, saya sudah ngasih yaitu pembatas sutra. Ternyata yang lewat anjing, warnanya bukan hitam, coklat atau yang lain, apa-apa, tak putus. Anjing hitam itu syaitan. Jadi anjing hitam bunuhlah, termasuk kalajengking, ular, ya dalam hal ini ular yang hitam gitu ya. Maka ini jelmaan syaitan, kata Nabi SAW. Berarti syaitan itu bisa wujud seperti itu. Ya baik, kita lanjutkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, di luar sana
meskipun Bapak Ibu sudah baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tadi Pak Wahyu sudah baca kan, dia dijaga dari gangguan setan. Itu setan dari kalangan jin. Lah setan manusia banyak, masih banyak. Jadi kalau ada bapak-bapak, terutama ini bapak-bapak lagi mengendarai, berkendara jalan, kelihatan ada perempuan menampakkan auratnya, wih, kena dia, kena syaitan, matanya kena godaan. Makanya Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapak ini ya, katanya para ulama, jangan suka menoleh, jangan tundukkan pandangan. Ya, apa yang kita lihat itu pandangan pertama milikmu, kata Nabi. Nabi menasihati Ali bin Abi Thalib, menantunya, radhiyallahu. Hai Ali, pandangan pertama itu milikmu, setelah itu bukan milikmu. Oleh karena itu kalau kita lihat sesuatu misalnya ya, wanita nggak pakai jilbab seksi ya dan seterusnya, maka sekali kita lewat, kita lihat, maka tundukkan, baca istighfar, astagfirullah. Setelah itu jangan dilihat lagi, lihat lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak benar ya kayak begini, nggak boleh ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali aja, karena kita nggak tahu tanpa kita sadari, terutama hari-hari libur kayak begini, banyak nggak ini? Di toko-toko itu senang-senang itu, wah banyak ya. Repot kita ini, lihat melek kelihatan dosa, pernah berani, repot ya. Makanya sudah palingkan aja sudah, jangan suka komen ya. Nanti di papan di lampu merah, lihat sana, ya Allah, lebih wangi keren, atau diubah-ubahnya sepeda itu kempro, kita naik mobil ya, komen, gak usah, zikir aja, baca sholawat ya. Seperti itu syaitan semua yang ganggu kita ya. Maka syaitan itu bisa jadi dari makhluk jin atau manusia. Baik, kita lanjutkan nomor 12, membaca doa safar. Doanya panjang. Insya Allah bapak-bapak ibu apa? Doa safar. Terutama bapak ibu yang biasa naik pesawat, pesawatnya pesawat Saudia. Mohon maaf ini saya harus menyebut salah satu nama pesawat ini ya, maskapai ya. Memang yang saya tahu itu soal ini saya tahu ya, Saudia Airlines. Itu biasanya ketika pesawat itu mulai bergerak, maka di situ akan kita diajarkan yaitu doa safar sesuai sunnah Nabi. Jadi doanya berbunyi seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna buhda. Allahumma antas sahib fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Nah itu doa Nabi ajarkan, agak panjang itu doanya. Bagus artinya. Itu kalau melakukan perjalanan jauh. Riwayat dari doa itu adalah riwayat Muslim, nanti bisa dibuka sendiri ya. Dalam Sahih Muslim nomor aslinya 1342, nomor asli 1342. Atau kalau di nomor yang itu cetakan terjemahan itu yang biasa kita buka itu, yang dimiliki oleh Masjid Al-Firdaus, yaitu nomornya 1282, 1282, beda cetakan. Baik, kita lanjutkan sekarang nomor 13. 13, tetap berkumpul ketika singgah. Tolong Bapak Ibu, ketika singgah, ketika di rest area singgah gitu ya, ketika kita berhenti tetap berkumpul, jangan berpencar-pencar. Atau kalau tidak, paling tidak kita harus izin kepada Amir Safar, pemimpin dari rombongan tersebut ya, tour leadernya. Pak saya mau ke toilet, Pak saya ini, Bu saya mau, dan seterusnya. Jadi jangan berpencar ya, jangan berpencar. Kalau bisa tetap berkumpul. Sebab kalau kita lihat itu banyak orang itu turun dari kendaraan itu yang
satu keluarga di mana, satu keluarga. Kalau bisa jangan berpencar. Sunnah Nabi itu tetap berkumpul, gitu ya. Baik, mana itu dalilnya? Dalilnya adalah yaitu di dalam hadis Abu Dawud. Ayo buka jilid 2, hadis Abu Dawud. Abu Dawud nomornya jilid 2 ya, nomor hadisnya 2682. Maaf, 2628. Abu Dawud 2628. 2628 Abu Dawud. Ya, ketemu di sini, bersumber dari yaitu Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, orang-orang ketika sampai di rumah, dalam sebuah lawak dikatakan, orang-orang pada waktu Rasulullah tinggal di sebuah rumah, ya, berpencar ke bukit-bukit dan lembah-lembah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Jadi ketika Nabi SAW itu singgah, ternyata mereka yaitu berpencar-pencar. Ada yang jauh sana, ada yang ke bukit. Artinya tidak bergerombol ya, tidak berkumpul, berpencar-pencar. Nabi SAW mengatakan, Inna tafarruqakum fi hadhihi syi'abi wal audiyati innama dalikum minasyaitani. Silakan. Sesungguhnya berpencarnya kalian ke bukit-bukit dan lembah-lembah ini, yang seperti itu termasuk perbuatan syaitan. Nah, seperti ini adalah perbuatan syaitan. Terus lanjut. Setelah itu mereka tidak turun ke sebuah rumah kecuali bergabung satu sama yang lain. Baik, setelah itu, setelah mendengar sabdanya Nabi tadi, ketika mereka berhenti lagi singgah, mereka tidak melakukan berpencar lagi, tetap berkumpul dengan rombongan, dengan jamaah yang lain, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kecuali kalau ada kepentingan yang tadi saya sampaikan, ke toilet atau mungkin beli makanan atau apa, setelah itu kumpul lagi, gitu ya. Baik, nomor 14, berdoa ketika singgah di suatu tempat. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, Anda berada di manapun. Contoh misalnya, saya tinggal di Klaten. Kan tetap sama-sama berada di kabupaten yang sama, Sidoarjo. Tapi karena ini bukan wilayah saya, ya, saya tidak tinggal di daerah ini. Maka ketika sampai di sini saya baca doa. Anda berada di manapun yang bukan wilayah Anda, maka baca doa. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, itu dibaca sekali aja. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Seperti doa zikir pagi petang, yang zikir petang dibaca 3 kali. Tapi ini dibaca sekali aja. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya, supaya tidak ada makhluk apapun yang mengganggu kita di daerah tersebut. Apalagi dalam tujuan safar, perjalanan jauh, mampir rest area, itu bukan wilayah kita. Ketika sampai, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Oh, seperti itu ya, supaya orang itu tidak berbuat jahat kepada kita. Ya, baik. Kita lanjutkan, yaitu yang ke-15. Membaca takbir Allahu Akbar ketika jalan mendaki, dan membaca subhanallah ketika jalan menurun. Jadi kalau jalannya itu naik, mendaki ke Bromo ya, ke Batu atau dataran tinggi lah, ya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh sekali, boleh beberapa kali, boleh ya. Terus ketika menurun, ya menurun subhanallah, subhanallah ya. Baik, seperti itu. Ustaz naik jembatan apa itu? Jembatan lain. Baca gak kira-kira? Baca Allahu Akbar, boleh ya. Begitu menurun subhanallah, subhanallah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika berkendara ya, kita naik ke atas, turun ke bawah, itu diajarkan. Mana dalilnya? Dalilnya riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, nomor cetakan terjemahannya itu nomor 1352 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
Kalau nomor aslinya 2993. Ya, 2993 itu nomor aslinya. Ketemu Bapak Ayu? 1352. Ayo dibaca. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu katanya, di waktu kami mendaki, kami membaca takbir, Terus. Allahu Akbar. Terus. Dan jika menurut kami membaca tasbih, membaca subhanallah. Subhanallah. Kita lanjutkan yang ke-16, membaca tasmiyah bismillah dengan menyebut nama Allah. Gak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, cukup bismillah itu aja ya. Ketika jatuh dari kendaraan atau kendaraan yang kita pakai tiba-tiba macet atau rusak atau lain-lain, semua kondisi yang membuat kita gak nyaman atau kaget, kita pada waktu enak ini sudah enak, posisi kita kiri jalan, kita tidak di bahu jalan, tapi posisi kiri, ya kita jalan ya dengan tenang. Tiba-tiba ada mobil dari belakang memotong, yaitu kendaraan kita, ya memotong. Kita kaget tentunya. Ucapkan Bismillah atau ucapan yang lain Innalillah, ya Astagfirullah boleh, ya kaget rem dada Astagfirullah boleh seperti itu, atau Bismillah, ya jangan menyebut yang lain. Misalnya kita dipotong orang kaget, oh setan, atau emosi, tancap gas lagi, baik si paras, ya seperti itu. Mungkin dia buru-buru kasih odor, ya dia motong kendaraan saya, hampir mencelakai saya dan keluarga. Mungkin dia buru-buru, mungkin ada hajat dan kasih rukhsah. Itu cirinya orang mukmin. Cirinya orang mukmin itu kasih dispensasi sama saudaranya. Mungkin dia lagi mungkin ada urusan, mungkin ngantarkan orang sakit, mungkin ada keluarganya yang kena musibah, mungkin kasih udur. Jangan emosi. Cirinya orang mukmin itu kasih udur, ya seperti itu, ya baik. Kadang-kadang kita itu misalnya parkir kendaraan, parkir kok kayak ini karpeo, nggak usah. Mungkin dia buru-buru masuk Masjid Al-Firdaus sehingga menghalangi kendaraan kita, sehingga dia tidak sempat. Atau mungkin tukang parkirnya lupa membetulkan kendaraan kita dan seterusnya. Kasih udur. Nah, ya rukhsah. Bisa ya kira-kira ya kita lakukan seperti itu kepada saudara kita ya. Ya, kita punya tanaman pandan, tetangga itu buat kolak enak diiris, gak pakai izin sama kita, dia makan roti lombok yang kita tanam itu seperti ini. Enak kita di depan itu lihat, gak usah kita emosi. Nanti banget, gak usah. Ya, mungkin dia belum beli pandan. Ya mungkin dia juga tidak punya lombok. Bahkan kata Nabi, orang itu kalau menanam sesuatu lalu yang kita tanam tadi itu dimakan binatang buas, kelelawar. Yang paling keren itu condong. Itu sedekah kata Nabi. Terus dimakan orang, diambil, punya melati. Kita belum ngambil melatinya, sudah dipeti oleh orang. Berarti sedekah. Gitu loh. Ya, enak. Sesama muslim itu yang enak aja lah. Ya, baik. Bisa kan kira-kiranya? Insya Allah tidak bisa. Ya, jangan jengkel dulu saudara kita sesama muslim. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ada tetangga itu, ada orang misalnya dia kalau buang sampah, nggak pernah buang sampah di tempatnya. Dia nggak pernah punya tong sampah, karena dia kalau naruh tong sampah dia bayar sama RT. Kalau buang sampah itu ke sampah kita. Ada nggak yang model tetangga kayak begini? Nyapu buangnya tempat kita. Kita lihat aja dari dalam rumah itu. Gelontok begitu. Ngapain pakai gelontok? Nggak usah. Mungkin dia belum beli bank sampah. Mungkin sampahnya di dalam penuh. Mungkin dia itu buru-buru atau apa. Ada di depan ada sampah kita, dia taruh situ. Nggak apa-apa. Gitu. Bisa ya kira-kira seperti itu ya? Insya Allah tidak bisa. Berarti tidak sabaran gitu ya. Baik. Yang sabar dalam di jalan juga begitu, diselip. Kalau saya emosi, kenapa? Pak, Bu, maafin. Ini dalilnya sebelum saya tunjukkan ini ya. Orang itu kalau kaget ketika berkendara, ya misalnya, lalu kita mengucapkan oh setan ini ya,
maka syaitan itu akan membesar seperti rumah, sebesar rumah. Lalu syaitan itu akan berkata, demi kemuliaanku, kau kaget yang kau sebut bukan Allah, aku yang kau sebut. Kau tetap ingat sama aku, bukan kepada Allah. Loh, Pak, jangan. Makanya kalau kaget, astagfirullah, innalillahi, bismillah, boleh ucapan-ucapan yang baik, boleh. Ya, jangan kurang aja, jangan, nggak usah. Ya, bismillah. Ya, baik. Mana dalilnya? Karena kata Nabi, kalau kita ucapkan bismillah, syaitan itu akan mengecil sekecil semut. Mana dalilnya? Ayo dibuka Abu Dawud jilid 3 nomor 4982. Ya, saya tutup sampai gini aja ya, 16 ini karena waktunya kita akan menunaikan sholat sunnah Isra ya. Sebenarnya masih banyak ini sampai poin 24 ini. Insya Allah pada lain kesempatan ya, kajian berikutnya insya Allah. Tolong saya diingatkan sampai poin nomor 16. Ayo Abu Dawud 4982, ini dalil penutup dan terakhir. Silakan dari Abu Malik. Dari Abu Malik, dari seorang laki-laki, dia berkata, Ya. aku memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tiba-tiba binatang tunggangannya tergelincir. Terus aku berkata, celakalah syaitan. Celakalah syaitan. Dia ini kaget jatuh dari kendaraannya. Terus kemudian kami pun berkata, ya, janganlah kau katakan celaka setan. tetapi ucapkanlah, karena jika kau berkata demikian, maka setan itu akan membesar hingga seperti rumah. Oh, setan itu akan membesar seperti sebesar rumah. Terus dan berkata, demi kekuatanku. Oh, demi kekuatanku, lanjut. Melainkan ucapkanlah Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, Bismillah. Kenapa? Karena jika kau ucapkan itu, maka setan akan mengecil hingga seperti lalat. Nah, seperti lalat. Oh, maaf, bukan seperti lalat, sekecil lalat. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Oh, jin azazil. Jin azazil. Termasuk yang mana gitu ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sejauh ini saya belum pernah mendengar ya, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Yang saya tahu jin ifrit. Jin ifrit. Adapun kalau jin azazil, mohon maaf, saya belum pernah mendengar itu. Ya, coba nanti akan saya cari ya keterangan dalil-dalilnya tentang yaitu penamaan jin azazil. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, insya Allah nanti lain kesempatan saya coba untuk gali-gali lagi. Ya, yang saya tahu jin ifrit ya itu ada di mana yaitu yang pernah hidup yaitu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin ifrit ya. Baik, yang lain ada? Ya, silakan yang depan dulu Pak ya. Mohon maaf. Kalau binatang katak itu apa termasuk sebagai setan tadi? Apakah katak termasuk bagian dari jelmaan syaitan? Katak tidak ada keterangan yang mengatakan katak bagian dari jelmaan syaitan. Tetapi katak adalah keterangannya tidak hewan yang tidak boleh dibunuh. Kalau tidak boleh dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Lah kok sekarang ada suiki? Ada nggak suiki? Dari mana itu? Katak ya? Nah, boleh, kata tidak boleh dibunuh. Ada beberapa hewan yang tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dibunuh, termasuk burung hudhud, termasuk kata. Ini nggak boleh. Semut nggak boleh dibunuh. Yang boleh itu adalah disingkirkan, disapu aja. Loh Ustaz, semutnya itu semut merah Ustaz, semut besar-besar. Meskipun semut pink sekalipun, oh, merah, pink, kalau ada pink nggak boleh dibunuh. Lah ini tidak ada semut langsung disemproti gas atau seperti apa gitu ya. Nah itu nggak boleh ya, disingkirkan aja karena ini makhluk yang paling banyak berzikir termasuk kata. Semut sama kata itu makhluk yang paling banyak mengingat Allah, zikir kepada Allah, nggak boleh dibunuh. Termasuk ada beberapa yang lain dan tidak boleh tentunya dimakan ya. Dan ada hewan-hewan itu yang harus dibunuh. Nah hewan-hewan yang harus dibunuh ini ulama lebih menekankan itu cenderung kepada syaitan. Contoh burung gagak, burung elang, tikus, ular kalajengking, cicak. Ya, cicak sekali membunuh cicak langsung mati 100 pahala. Oh, kalau misalnya 2 kali pukul, ya, 2 kali pukul, ya,
maka kurang dari 100. Ya. Kenapa Pak Ayu? Kecoa. Apakah boleh membunuh kecoa? Hewan pengganggu boleh. Ya, memang di hadis tidak ada kecoa ya, tetapi ada dalil hewan pengganggu boleh. Ya, hewan pengganggu boleh dibunuh. Bahkan hewan-hewan yang kami sebutkan tadi, kalajengking, tikus, ular, burung elang, burung gagak, ya, setiap burung yang mempunyai ini apa itu? Kuku, ya cakar. Ustaz, ayam itu punya cakar, Ustaz. Beda. Ayam itu punya cakar tujuannya bukan untuk mencengkram mangsanya. Bukan. Itu sebagai tapak kakinya. Ini burung, ya, kategori burung yang punya cakar ini adalah untuk mencengkram daripada buruannya. Nah, seperti itu, elang, gagak, nah, seperti itu. Burung hantu termasuk dalam hal ini, maka itu boleh dibunuh. Ya, bahkan disuruh untuk membunuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekalipun itu di tanah haram kata Nabi. Meskipun di tanah haram boleh dibunuh. Ya. Meskipun kita pakai baju ihram, bayangkan, boleh dibunuh. Hewan-hewan tadi yang kami sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi begitu Pak ya. Terakhir, mau Pak? Bepergian atau safar atau bukan, tapi kita tidak tahu dalam perjalanan. Kita dalam perjalanan itu bisa jadi bepergianmu merupakan ajalmu. Bagaimana? Hadisnya Pak Ustaz. Bepergianmu merupakan apa? Ajalmu. Ajalmu. Bepergianmu merupakan ajalmu. Kalimat ini tidak pernah saya temukan, yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW. Tetapi yang pernah saya baca adalah orang itu kalau mau meninggal dunia, ciri-ciri orang itu kalau yaitu akan wafat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia memenuhi hajatnya tersebut. Misalnya Hadisnya itu hadis apa? Hadis yang mana yang baru saja tadi saya sampaikan, Allah akan memenuhi yaitu hajatnya tadi. Hadisnya kalau tidak salah itu diriwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Itu bisa kita dapatkan keterangannya di dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi kalau dia mau meninggal dunia, Allah berikan yaitu hajatnya untuk berkunjung ke tempat itu. Jadi kalau nggak ke tempat itu dia belum meninggal. Maka ketika dia menuju ke tempat itu, memang dia ditakdirkan memenuhi hajatnya ke tempat itu. Nah, makanya kemanapun kita berada, kemanapun kita bepergian, ikutilah sunnah Nabi, karena kita tidak tahu kapan kita ini dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.